Pemirsa, selamat datang di acara CEO Talks, sebuah acara yang menampilkan para CEO terbaik di Indonesia. Mereka adalah para pahlawan bangsa yang telah membuka lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan pemerataan. Kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Antonius Chandra Setia, CEO PT Askrindo, Asuransi Kredit Indonesia. Pengalaman bekerja di Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN membuat Antonius Chandra Setia Napitupulu berani menerima tantangan menangani perusahaan bermasalah. Setelah melalui tahap seleksi, di tahun 2011 ia mulai bergabung dengan PT Asuransi Kredit Indonesia atau PT Askrindo sebagai direktur utama. Saat itu, perusahaan penjamin keuangan ini tengah mengalami kerugian mencapai lebih dari 200 miliar rupiah, serta menghadapi investasi bermasalah senilai 400 miliar rupiah. Askrindo merupakan bagian dari industri keuangan yang mesinnya adalah orang. Karena itu, langkah awal yang ia lakukan dalam menyembuhkan perusahaan bermasalah ini adalah dengan membangkitkan kembali rasa percaya diri atau semangat kerja sumber daya manusianya. Berbagai upaya yang dilakukan Antonius Chandra Setia Napitupulu dalam mengatasi masalah di perusahaan yang ia pimpin pun membuahkan hasil. Dalam 2 tahun kepemimpinannya, PT Askrindo berhasil meraup omset hingga ratusan miliar rupiah, dan keuntungan tersebut semakin meningkat di tahun berikutnya. Pemirsa, saya sudah bersama Bapak Antonius Chandra Setia Napitupulu, CEO PT Asuransi Kredit Indonesia, Askrindo. Pak Anton, kalau melihat kinerjanya Askrindo, kinerja perusahaan-perusahaan asuransi kredit, bisa kita simpulkan bahwa masyarakat sekarang sudah melek finansial. Jadi financial inclusion sudah sukses ini. Perkembangan sudah cukup baik. Secara bertahap, sesuai dengan arahan dari regulator dalam OJK, kami lihat perkembangan sangat baik dan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk keuangan dalam ini asuransi sangat mendukung. Ya, artinya masyarakat sudah mulai menggunakan jasa asuransi kredit. Nah, itu Betul. ukurannya apa? Mereka yang mendatangi bank, permintaan bank kepada Askrindo meningkat, bagaimana kriterianya? Kita bisa bagi dari beberapa kelompok. Kalau untuk masyarakat atau debitur kelas UKM, otomatis yang akan datang kepada asuransi adalah perbankan. Dan kondisi sekarang semakin banyak perbankan yang menyadari bahwa dengan asuransi dan penjaminan ini akan bisa memperbesar kapasitas pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Namun untuk nasabah yang skala komersial yang besar, mereka yang langsung minta kepada perbankan untuk asuransi ikut terlibat dari awal. Kalau nasabah besar itu contohnya apa, Mas? Nasabah besar yang bisa Nasabah besar langsung ke Askrindo? umumnya adalah nasabah-nasabah yang mendapatkan kredit skala di atas 30 miliar. 30 miliar ya. Dan kemudian mereka berproduksinya itu juga tidak hanya barangnya dijual lokal provinsi tertentu, tapi biasanya adalah mencakup seluruh Indonesia. Kalau usaha menengah, kecil dan menengah, UMKM, itu mereka lewat bank ya? Lewat bank umumnya. Dan itu jumlahnya meningkat? Secara dari tahun ke tahun selalu meningkat. Meningkat ya? Memang pendekatan kepada UMKM ini tidak hanya bisa dibebankan saja pada sektor perbankan atau keuangan, tapi juga harus merupakan satu kesatuan dengan sektor real. Nah, sekarang kan pemerintah sudah berapa tahun, 5-6 tahun terakhir menggulirkan kredit usaha rakyat, KUR. Ya. Nah, ini dijamin juga oleh Askrindo. Kredit usaha rakyat semenjak tahun 2007 dijamin oleh penjamin, dalam hal ini salah satunya adalah Askrindo. Itu share-nya berapa besar ini? Share terhadap KUR ini? KUR sendiri Pak, selama 7 tahun sudah mencapai 168 triliun. 168 triliun, itu total ya? Total. Bukan hanya yang dijamin Askrindo, Tidak, total? secara gabungan, secara nasional. Dari 168 triliun tersebut, pada dasarnya kami dan rekan kami Jamkrindo sudah melakukan penjaminan secara bersama-sama 50-50. Jamkrindo itu BUMN juga? Termasuk BUMN juga. Kemudian kan ada asuransi kredit yang punya bank pembangunan daerah? Sedangkan bank-bank daerah ada 2 Pak, Jamkrida Bali, bank beroperasi di Provinsi Bali dan menuju timur sana, dan juga Jamkrida Jawa Timur. Ya. Namun memang mereka porsinya hanya menjamin terhadap kredit-kredit yang ada di provinsi tersebut. Dalam membaca laporan keuangan Askrindo, kelihatan bahwa dari 2011 itu sudah mulai laba ya, 2012 meningkat, 2013 juga kinerja bagus, dan tahun ini bagaimana kalau dia meningkat, itu berarti secara umum
kita melihat bahwa perekonomian Indonesia itu membaik, karena itu berarti non-performing loan-nya tidak terlalu besar. Itu bagaimana penjelasannya? Perekonomian Indonesia tetap membaik, berkembang. Kalau kami lihat adalah kesadaran masyarakat, baik masyarakat dalam hal ini atau pelaku usaha maupun dunia perbankan, mulai menyadari bahwa dukungan dari asuransi dan dukungan dari penjamin itu sangat penting untuk mengembangkan atau meningkatkan kapasitas. Perihal non-performing loan atau kredit bermasalah, saya kira itu sangat terkait dengan perkembangan ekonomi sendiri. Tapi justru dengan perannya asuransi dan penjaminan itu akan membantu sektor perbankan untuk selalu memperluas pasarnya. Ya. Tapi dengan melihat sekarang NPL sekarang kan sekitar 45% ya. Ya. Nah, walaupun ekonomi kita kan sebetulnya kita lihat bahwa 6% itu tahun 2012 ya. Ya. 2013 menurun, 2014 sekitar orang bilang 5,2% ya. Betul. Tahun lalu kan sekitar 5,8% ya. Tapi walaupun menurun, tapi NPL-nya tidak meledak sampai melampaui 10% gitu. Ini mencerminkan bahwa perekonomian kita ini berkembangnya tidak hanya, kalau dulu orang bilang bubbling. Ya. Jadi peningkatan yang mendadak saat, tapi kemudian sebenarnya secara di dalam secara sistemnya tidak kuat. Sekarang perkembangan sudah cukup bagus. Kenapa? Karena peran dari sektor real, tidak hanya dari sisi masyarakat, tapi dari sisi regulator dan pemerintah pun sangat aktif. Sehingga akibatnya walaupun ekonomi, orang bilang ekonomi sedang dalam kondisi krisis segala macam, tapi memang NPL secara gabungan tetap terpelihara di angka 4%. Jadi kinerja perusahaan kita itu cukup sehat ya, dan itu tercermin dari NPL. Dan yang menarik bahwa masyarakat sekarang selain mengenal bank, mereka sudah mulai mengenal asuransi. Asuransi yang memproteksi kredit itu. Luar biasa. Pemirsa, bagaimana PT Askrindo bangkit dari krisis tahun 2010? Jawabannya kita tunggu setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam CEO Talks. Pak Anton, dari sejarah perkembangan Askrindo kan paling tua ya, dan sejak tahun 1971. 71. Pasang surut, tapi pernah berjaya lama ya, sekian dekade berjaya. Tapi pernah tahun 2009-2010 pernah mengalami krisis. Tapi 2011 ketika Anda masuk, ada perbaikan, ada turning round signifikan. Bisa dijelaskan itu? Oke. 2009-2010 Askrindo mengalami krisis karena memang pada waktu itu kondisi secara operasional yang mengalami gangguan. Akibatnya para mitra menarik diri lah. Semuanya menahan diri karena kondisi yang tidak baik. Nah, pada saat itu kami masuk di Agustus 2011, kami lihat pertama adalah tingkat kepercayaan para mitra yang rendah, kemudian juga keyakinan internal karyawan yang juga akhirnya menjadi rendah. Kok bisa sampai begitu demoralisasinya itu? Itu mismanagement itu apa itu sampai? Memang salah satu memang mismanagement sih kondisi pada waktu itu. Sehingga waktu kami masuk, ya dua hal itu yang menjadi sasaran utama kami. Bagaimana meyakinkan kembali para pelaku atau mitra usaha. Dan itu tidak gampang ya? Ya. Meyakinkan orang yang pernah memberi kepercayaan besar. Kemudian mereka menarik diri. Yang kami lakukan, kami ya roadshow, kami datangi satu persatu. Kemudian juga sampai ke cabang-cabang. Bersama tim di teman-teman kami di cabang, kami datangi langsung para kepala-kepala cabang ini untuk meyakinkan bahwa kondisi kami masih terbagus kok. Kondisi kami memiliki potensi masih bisa berkembang. Itu yang pertama kami lakukan terhadap pihak luar. Pihak ke dalam yang kami lakukan adalah meyakinkan kembali kepada teman-teman di dalam bahwa perusahaan ini masih bisa berkembang. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan transformasi budaya. Kenapa perlu melakukan transformasi budaya? Karena selama ini kita hanyalah inward, menunggu saja. Yang kita harus lakukan sekarang adalah keluar. Kita harus mendekati nasabah, meyakinkan kembali nasabah. Oleh karena kita harus yakin dengan diri kita sendiri. Nah, itu yang perlu kita lakukan dalam waktu yang cepat. Nah, itu yang kami lakukan secara bersama-sama di Agustus 2011 dan sampai sekarang. Agustus 2011. Ya. Ada perbaikan kesejahteraan, naikin gaji juga untuk tambah semangat. Ya, itu salah satu. Staff. Tapi yang kami lakukan terutama adalah merubah mekanisme terkait dengan remunerasi berbasis pada kinerja. Jadi kami menerapkan Key Performance Indicator System atau itu KPI. Itu artinya orang yang level yang sama, gaji belum tentu sama kan? Belum tentu sama. Tergantung pada KPI-nya. Betul. Bagus. Dan kami lebih kepada remunerasi Anda bukan berbasis gaji bulanan. Remunerasi Anda harus Anda hitung secara setahun kinerja Anda yang terdiri dari gaji, bonus, dan tunjangan. Jadi
Anda harus perform, Anda harus berkinerja dengan baik, sehingga gabungan itulah yang memberikan manfaat pada karyawan yang bersangkutan. Jadi BUMN itu bisa menerapkan remunerasi berdasarkan KPI ya, bisa diterapkan itu. Justru sekarang yang diarahkan oleh dari penggangsaan dari Kementerian BUMN adalah menuju ke sana. Kan dituntut bahwa BUMN ini harus juga profesional, harus juga bisa bersaing, dan juga memiliki SDM yang handal. Nah, otomatis mekanisme dengan sistem KPI ini menjadi salah satu cara untuk kita meningkatkan ke arah sana. Jadi yang rajin, pintar, cerdas bisa melaju. Betul. Yang malas, yang ini ikut untuk rajin juga. Terpaksa dia harus ngikut karena kalau dia ketinggalan, kalau dulu kan ada pepatah jauh dekat sama saja. Kalau sekarang tidak ada. Artinya kalau Anda mau bergerak maju, mari kita sama-sama bergerak maju sehingga yang tadinya diam saja akan malu sendiri. Malu sendiri. Dan kalau tidak berubah tersingkir. Betul. Kalau buat kan. Nah, ini mitra-mitra menarik diri. Ini kan kontrak Pak, yang namanya asuransi kredit. Ya. Itu artinya mereka putus kontrak, pindah ke asuransi lain, begitu. Seperti itu. Jadi kontrak yang masih berjalan tetap berjalan polisnya, Oh, ya. tapi untuk penutupan baru Penutupan baru. dia akan berikan kepada asuransi lain. Nah itu yang kami perlu lakukan, meyakinkan bahwa tolong jangan diberikan ke tempat lain, kami masih punya kemampuan Dan baru mulai Agustus tahun itu 2011 sudah meraih profit ya. Secara bertahap ya. Sehingga akhir 2011 kami sudah bisa mencapai laba bersih sekitar 100 miliar. Luar biasa cepat sekali dari 2010, 2011 pertengahan malah. Iya betul. Luar Ini biasa. berkat kerjasama seluruh jajaran di perusahaan. Pemirsa, pasar asuransi kredit Indonesia sangat prospektif. Pemain makin banyak, tetapi menarik. Asing sudah berlomba-lomba datang ke Indonesia, terutama negara-negara ASEAN. Bagaimana Askrindo menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN? Kami akan segera kembali. Pak Anton, di salah satu poster ditulis 500 ya. Itu maksudnya 500 miliar. Ya, target kami yang kami canangkan 2012, laba bersih 500 miliar harus kita bisa capai. Bisa dicapai. Selama 5 tahun. 2017 kayak gitu. 2017 target kami. Namun tahun ini Tahun ini sampai dengan Oktober ternyata alhamdulillah kita bisa mencapai sekitar 510 miliar. jadi Oktober sudah melampaui 500. Iya. Luar biasa. Nah, apa strength, kekuatan dari Askrindo ini dalam persaingan? Pertama adalah pengalaman, karena kami sudah berdiri di tahun 71. Yang kedua adalah kompetensi atau kemampuan daripada staf-staf kami. Dan itu yang merupakan nilai lebihnya atau nilai jual kami kepada para mitra. Kalau yang bisa diperbaiki, weakness-nya apa kira yang dilihat oleh Pak Anton ini? Yang pertama weakness adalah mungkin jejaring kami. Kenapa demikian? Karena memang yang terdahulu kami lebih banyak menerima, sehingga kami memandang tidak perlu memiliki jejaring cabang. Dulu tuh nyaris monopoli ya. Ya. Jadi nunggu bola ya. Nunggu bola, betul. Sekarang dengan kondisi yang berubah secara total dan kemudian persaingan semakin ketat, apalagi tahun depan asing mulai masuk. Oleh karena kami harus mempersiapkan diri. Yang pertama adalah membangun jejaring sebanyak mungkin. Nah, di mana jejaring itu bisa dalam bentuk kantor cabang maupun mitra dengan keagenan dan juga dengan teknologi informasi. Ternyata setelah keluar jemput bola, hasilnya signifikan ya. Betul, Pak. Jadi ternyata dunia asuransi ini pangsa pasarnya masih sangat-sangat besar. Iya. Nah, sekarang kita bicara threat, ancaman. Nah, tahun depan kita masuk masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, bagaimana menghadapi threat ini? Umumnya, Pak, seperti yang saya dulu belajar, perusahaan yang berskala global itu memiliki dua karakteristik. Pertama adalah dari segi efisiensi, sehingga dia bisa menawarkan harga dari produknya atau harga dari jasanya dengan lebih murah atau lebih kompetitif. Yang kedua dari segi mutu, dia bisa melayani nasabah mereka dengan baik, sehingga nasabah itu akan selalu kembali kepada si perusahaan yang bersangkutan. Nah, itulah yang threat yang harus kami hadapi, tapi juga harus merupakan tantangan kami untuk mencapai ke situ. Nah, yang pertama adalah mengenai masalah harga. Bagaimana caranya kita menghitung dengan seakurat mungkin. Berapa sih sebenarnya biaya produksi kami? Ya. Yang kedua adalah dari segi mutu. Bagaimana kita selalu melatih berkesinambungan jajaran kami sehingga bisa melayani kebutuhan para nasabah secara kontinu. Jadi tidak hanya sesaat. Terus perang tarif terjadi nggak sekarang ini di antara pelaku? Pasti terjadi. Selama ini perang tarif. Namun kami pikir dengan nanti asing masuk,
perang tarif pasti akan lebih tajam lagi, tapi saya kira kalau kita bisa memperkuat kapasitas, memperkuat kinerja keuangan dan memperkuat mutu daripada pelayanan, saya yakin kami atau perusahaan domestik tidak akan kalah dengan asing. Ya. Nah, untuk pengaturan tarif ini ada batasnya nggak dari regulator? Sekarang di bawah OJK kan? Iya, betul. Sementara ini batasan dari regulator hanya ada di asuransi umum kerugian untuk yang properti. Namun yang lainnya belum. Kembali lagi yang sesuai dengan diatur oleh undang-undang asuransi dan juga arahan daripada regulator, ya tetapkanlah tarif sesuai dengan kondisi harga pokok produksi Anda yang seakurat mungkin. In total ada berapa player sebetulnya pemain asuransi kredit ini? Asuransi kredit Pemain lokal ya? pemain lokal sekarang itu ada sekitar 6 sampai 8. Namun itu belum termasuk yang pendatang baru. Yang kami pikirkan pendatang baru itu banyak, baik dari yang lokal maupun dari asing. Mereka masuk karena melihat ini dagingnya ternyata tebal ya? Betul, Pak. Betul. Luar biasa. Tingkat penetrasi di Indonesia itu masih di bawah 2%, Pak. Tingkat penetrasi asuransi kredit Indonesia baru 2%. baru 2%. Kalau sekedar bandingkan negara tetangga, berapa persen? Thailand itu 4,2 atau di atas 4%. Malaysia yang dekat sama Malaysia kita, apalagi? Lebih tinggi ya? Di atas itu, sampai dengan 7%. Iya. Singapura jangan ditanya, lebih dari itu. Singapura lebih hebat lagi. Nah, saya pikir kekuatan utama Askrindo dalam berkompetisi dengan lain-lain ini itu adalah sudah lama mengenal pasar ya. Satu sudah lama kenal pasar, dan ya. dikenal juga sudah lama, dan juga jejaring kami baik secara cabang maupun keagenan itu yang kami yakin itu bisa kita kembangkan dan improvement signifikan dalam sumber daya manusia tadi. Betul. Luar Kita biasa. ada di jasa keuangan, Ya. jadi mesinnya cuma jasa dari manusia-manusianya. Ya. Pemirsa, pertumbuhan yang signifikan dari Askrindo tidak lepas dari visi CEO-nya. Bagaimana visi Pak Anton dalam membangun Askrindo? Nantikan penjelasan setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Anton, ini Anda sudah sukses menembus target 500 miliar ya, yang mestinya dicapai 2017. Luar biasa. Ini resep utama apa Anda membangun tim di Askrindo? Yang pertama adalah menyamakan visi dulu. Bahwa sesuai dengan visi kami menjadi perusahaan penanggung risiko, jadi benar-benar spesifik. Tidak berbisnis yang lainnya, penanggung risiko ya. Kemudian yang unggul dan berskala global. Kenapa kami menyampaikan unggul ya, bahwa kami harus selalu mengasah diri sehingga tidak boleh terlena, karena namanya dunia asuransi atau dunia keuangan selalu bergerak, selalu berubah, sehingga teman-teman tidak boleh hanya comfort zone di tempat itu saja. Dan berskala global, bukan berskala global artinya kami harus membuka cabang di luar negeri, tapi mempersiapkan diri bahwa mutu pelayanan itu tidak hanya menghadapi pesaing domestik saja, tapi kami juga harus mempersiapkan diri kalau suatu hari nanti pesaing dari internasional atau dari luar masuk ke Indonesia. Walaupun sampai sekarang Askrindo masih di Indonesia, masih lokal ya. Betul. Tetapi sudah berpikir bagaimana global, Iya. yang global. Mempersiapkan diri di depan. Nah, selain itu asing udah pasti masuk. Apakah rencana Askrindo juga keluar Indonesia menjamin kredit? Kami pikir dengan tingkat penetrasi Indonesia masih di bawah 2%, Pak, 1,8 tepatnya, masih cukup besar pangsa pasar kami. Tapi tidak tutup kemungkinan, seandainya mungkin suatu hari kalau pengusaha Indonesia sudah sedemikian kuatnya lagi sehingga bisa melakukan ekspor ke luar negeri, atau perusahaan-perusahaan Indonesia menangani proyek-proyek konstruksi di luar negeri, kami tertarik untuk masuk ke sana juga. Artinya tetap skala global ini adalah terhadap pengusaha-pengusaha Indonesia, baik yang memang ekspor barang ke luar negeri maupun yang mengerjakan pekerjaan di luar negeri. Nah, sebetulnya dengan perusahaan negara kita yang besar, cukup bervariasi, menjadi tuan di Indonesia sudah global sebetulnya. Sudah karena pemain global. asing ada di sini akan juga. masuk kemari. Dan seperti kita ketahui kan di ASEAN bisa dibilang 60% pasar terbesar ya ada di tengah-tengahnya ya, di kita, di Indonesia. 50% penduduk ASEAN ada di Indonesia. Adakah tagline tertentu untuk membangun moral dari karyawan Askrindo? Ya, kalau saya pertama kali masuk kemari, saya lihat ini ibaratnya seperti rumah yang mungkin habis kena bencana. Jadi bagaimana semangat yang tadi sudah down, kita bangkitkan.
Jadi pada waktu masuk sini saya pikir ini kan daerah Kemayoran. Bagaimana kalau pakai istilah Macan Kemayoran? Jadi waktu rapat kerja pertama kali saya lemparkan ide ke teman-teman. Saya mau bahwa Askrindo ini seperti Macan Kemayoran. Gue jual, lo beli. Saya jual, Anda beli. Maksudnya saya jual, saya mau Anda mencapai target tertentu di tahun 2012 dan selanjutnya. Baik target secara finansial maupun target dari segi pekerjaan. Kalau Anda berani ngambil, Anda butuh apa? Anda belinya seperti apa? Kalau Anda nggak berani ngambil ya, maaf, silakan minggir aja. Berikan kesempatan buat teman-teman yang berani dan lebih muda, yang memiliki energi yang baik. Sehingga itu memberikan semangat pada teman-teman, wah direksi yang baru ini tidak hanya melihat kami, maksudnya teman-teman ini sebagai alat produksi saja. Bahwa teman-teman masa dianggap sebagai individu yang diberikan tantangan dan mereka juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan. Kalau Askrindo Macan berarti diharapkan setiap karyawan itu macan-macan juga. Betul Pak, secara semangatnya. Mental macan ya. Jadi sebelum ada yang mengatakan macan Asia, ini Askrindo sudah menyatakan menjadi macan asuransi kredit Indonesia. Betul. Luar biasa Pak. Kami harapkan dari semangat akhirnya timbul profesionalisme dan juga integritas. Ya. Kemudian bisa disebut sejumlah nilai yang ditanamkan, nilai, values yang ditanam di perusahaan ini. Nilai-nilai kami menerapkan 5 nilai tersebut, di mana pertama integritas. Kenapa integritas penting? Karena kan kita ada di jasa asuransi atau jasa keuangan. Kemudian profesionalisme, bahwa kita harus bekerja secara profesional. Ya. Yang ketiga adalah teamwork atau kerjasama. Kerjasama penting karena ya kembali lagi manusianya ini adalah mesin, sehingga kerjasama ini sangat dipentingkan untuk mengembangkan usaha. Dan kerjasama ini tidak hanya kepada internal, tapi juga kepada mitra di luar. Kenapa demikian? Karena selama ini orang memandang asuransi itu seperti halnya sebuah minimarket. Orang datang lihat barang-barang yang ada di rak, kemudian dia tinggal lihat, oke, harganya X, nggak menarik, dia pindah lagi ke minimarket sebelah. Jadi orang hanya melakukan window shopping. Nah ini yang kita lakukan, di mana profesionalisme adalah melakukan hubungan baik dengan para nasabah, sehingga kami tidak hanya dipandang sebagai toko yang hanya menjual satu produk-produk tertentu saja. Nah, kemudian yang menarik bahwa filosofi Anda sendiri, Anda dalam menjalankan pekerjaan, Anda melihat sebagai lapangan catur. Itu maksudnya apa? Begini, saya ada beberapa pandangan untuk melaksanakan hidup ini. Pertama, lapangan pekerjaan ini sebagai papan catur adalah kalau kita menghadapi suatu masalah atau kita menangani sehari-hari ini, jangan hanya tenggelam ke dalam rutinitas. Tapi selalu lihat suatu masalah itu kalau bisa kita identifikasi. Kira-kira di baliknya ada masalah lain atau tidak? Atau di baliknya ada kesempatan lain atau tidak? Itu menjadi penting karena sebagai nakhoda, saya kira ada penting kalau ibaratnya kita menakodai kapal, melihat jauh ke depan. Sehingga kita tahu bahwa kapal ini bukan seperti halnya badan kita yang bisa dengan lihat untuk pindah-pindah, tapi sebenarnya suatu kapal besar harus bisa diarahkan untuk mengarungi samudra yang secara aman dan jadi view-nya lebih luas, helikopter view. Betul. Jangan cuma lihat pohonnya tapi lihat hutannya. Hutannya, betul. Ini resep sehingga bisa mendorong ini Askrindo dan dalam hidup Anda sukseskan sebagai profesional. Yang berikutnya juga kembali saya tanamkan kepada teman-teman, yang namanya seorang pemimpin itu syarat pertamanya adalah berani nggak Anda menjadi bemper? Berani menjadi berani bertanggung jawab, berani kalau ada kesalahan anak buah jangan lempar. Menghukum anak buah kalau salah itu benar, tapi jangan menyatakan bahwa kalau ada kesalahan di perusahaan, oh si A, si B yang salah. Ada tetap tanggung jawab nakhoda, tetap tanggung jawab CEO-nya. Pemirsa, dari perbincangan dengan Pak Anton, CEO dari PT Askrindo, kita mendapatkan beberapa tips. Kita harus bekerja keras, menjalankan tugas kita, tetapi janganlah tenggelam dalam rutinitas. Perhatian kita jangan hanya tertuju pada hal-hal kecil saja yang bertugas sehari-hari, tapi harus punya helikopter view, lihat jauh ke depan. Kita jumpa lagi dalam CEO Talks berikutnya.